Tak hanya di pelabuhan dan bandara saja, pemirsa, pemudik juga makin memadati jalur mudik dan terminal. Ada Dani Maulana di Terminal Kampung Rambutan Jakarta, serta Rido Yahya di Jalan Raya Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Terminal Bus Kampung Rambutan. Dani, bagaimana suasana arus mudik di sana saat ini? Ya, Zul dan pemirsa, suasana mudik Lebaran ini sudah sangat terasa banget di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Ini bisa Anda lihat sendiri di belakang saya. Ini suasana ruang tunggu di lantai 1 Terminal Kampung Rambutan. Sejak pagi para perantau yang bekerja di Jakarta ini mereka datang memenuhi ruang tunggu di lantai 1 Terminal Kampung Rambutan. Mereka ini lagi menunggu jadwal keberangkatan bus masing-masing yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman. Nah, ini mereka ini rata-rata mayoritas para calon pemudik yang ada di sini tuh mereka mau berangkat pulang kampung ke kampung halaman itu ke sejumlah kota di Sumatera. Ada yang ke Palembang, ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Kota Padang, dan bahkan ada yang ke Medan. Nah, ini durasi perjalanan juga bervariasi, ada yang 24 jam, bahkan yang paling jauh ke Medan itu sampai 3 hari 2 malam. Nah, ini mereka datang sini, ada yang datang sendiri, mau pulang kampung sendiri, ada juga yang datang berdua bersama pasangan, dan bahkan ada yang rombongan datang dengan pasangan dan juga membawa anak mereka masing-masing. Dan pemirsa, para penumpang ini dipastikan aman dalam perjalanan karena setiap sopir bus yang akan membawa mereka ini wajib menjalani tes kesehatan. Mereka setiap hari sebelum berangkat dites kesehatan meliputi tekanan darah, gula darah, bahkan juga tes kadar alkohol dalam napas dan juga tes narkoba. Tidak cuma sopir yang diperiksa, tapi juga bus-bus ini diperiksa juga pemirsa. Setiap hari sekitar 16 bus diperiksa, dan dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 24 Maret atau sampai kemarin, itu tercatat ada 42 bus yang tidak lolos RAM cek. Karena sejumlah hal, ada yang aksesoris keselamatannya kurang lengkap, seperti palu pemecah kaca, alat pemadam api ringan, dan juga kacanya itu mereka ada temuan retak-retak. Nah, itu semua bus itu yang dinyatakan tidak layak jalan itu mereka semua tidak boleh mengangkut penumpang, dilarang. Semua bus itu disuruh kembali ke PO masing-masing, diperbaiki dulu, baru boleh kembali ke Terminal Kampung Rambutan, dilakukan RAM cek lagi, dan jika lolos, baru mereka boleh melanjutkan perjalanan. Tercatat sampai sekarang ini per hari Minggu kemarin sudah 1.300 penumpang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, dan jumlahnya diprediksi meningkat pada akhir pekan nanti. Dan sekian informasi dari Kampung Rambutan, kita beralih ke Rido Yahya yang ada di jalur arteri Nagrek, Jawa Barat. Silakan Rido. Ya, terima kasih Dani dan juga pemirsa. Kalau dari pantauan arus mudik di jalur Nagrek tempat saya melaporkan, bisa dibilang ini semakin siang ini semakin ramai volume kendaraan. Namun masih dibilang ramai lancar untuk kondisi jalanan di kawasan Nagrek yang menuju ke arah Garut dan juga Tasikmalaya. Kalau berdasarkan data dari kepolisian, memang dari pagi hingga siang hari ini total ada 9.000 kendaraan, baik itu yang menggunakan sepeda motor maupun kendaraan pribadi yang menuju ke arah jalur selatan. Dan ini diprediksi memang semakin mendekati Lebaran, ini nantinya semakin ramai jumlah volume kendaraan. Karena dari pihak kepolisian mengatakan bahwa puncak dari arus mudik yang ada di kawasan Nagrek ini nanti akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 atau H-3 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan sejumlah langkah antisipasi juga terus dilakukan oleh Kepolisian Polres Kabupaten Bandung. Memang sejumlah titik-titik posko, baik itu posko mudik dan juga arus balik, ini sudah didirikan sepanjang jalur Nagrek ini. Ini tentunya untuk membantu mengurai kepadatan khususnya di jalur Nagrek ini, dan juga diimbau juga dari pihak kepolisian mengatakan bahwa pemudik yang menggunakan sepeda motor melalui jalur Nagrek ini diimbau agar berhati-hati karena kontur jalan dari jalur Nagrek ini sedikit curam, ada naik maupun turun, dan juga ada tikungan tajam, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian juga ada beberapa titik-titik kepadatan dan juga kemacetan karena di depan saya ini kurang lebih 350 meter ada perlintasan kereta api. Tentu itu yang harus diantisipasi oleh para pemudik tentunya untuk berhati-hati, dan diimbau juga jika pemudik lelah ataupun capek ini harus beristirahat di tempat atau posko-posko yang telah disediakan. Sementara itu Zul, kembali ke Anda. Terima kasih Rido Yahya, serta sebelumnya ada Dani Maulana. Dan pemirsa,